Kali ini saya ingin memprediksi asmara Fuji di tahun 2023. Terprediksi seperti apakah? Fuji dan Torik ini sudah putus hubungannya dan dia memberikan pernyataan di media sosial di bulan Februari. Makanya di sini ingin saya cari tahu terprediksi seperti apakah asmara Fuji di tahun 2023. Juga asmara Tarik di tahun 2023. Tapi nanti videonya terpisah. Untuk video yang ini untuk Fuji saja ya, untuk Tarik di video lainnya. Baiklah, ini saya kocok dulu untuk Fuji. Asmara Fuji di tahun 2023. Saya akan mengambil 10 kartu ya teman-teman, biar lebih rinci ceritanya. Asmara Fuji di tahun 2023. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8, 9, 10. Untuk asmara Fuji di tahun 2023 ini, Fuji ini memiliki daya tarik yang luar biasa. Makanya untuk asmara ini sebenarnya tidak menjadi soal untuk Fuji. Tapi di sini dengan adanya putus dengan Tarik ini kayaknya ada saat-saat dimana dia sulit untuk melupakan Torik. Karena rasa cintanya pada Torik ini masih besar untuk Fuji ya. Rasa cintanya pada Torik untuk saat ini masih besar. Walaupun begitu, dia berusaha untuk bisa menjaga jarak dengan Torik dan hanya sebagai persahabatan saja. Dikarenakan kenapa? Ada orang-orang di sekitar yang tidak menghendaki kalau mereka ini menjalin sebuah kedekatan. Di sini ada kartu 5 pedang. Gambarnya ada orang-orang dan di atasnya ada pedang-pedang yang artinya ada di lingkungan mereka berdua, entah lingkungannya Torik atau lingkungannya Fuji atau teman-temannya Fuji atau keluarga besar mereka yang kurang merespon atau menyetujui hubungan mereka berdua. Walaupun secara finansial mereka ini bisa dikatakan mapan ya, baik Tarik maupun Fuji ini sangat mapan. Dan disinilah mereka pada akhirnya memutuskan sebuah hubungan dan ada kesulitan untuk move on. Di sini butuh waktu teman-teman untuk bisa move on dari masa lalu yang sudah mereka lewati bersama. Dan di sini kartunya Fuji juga begitu, ada kesulitan untuk move on dari Torik. Walaupun tak bisa dipungkiri ya, sekalipun Fuji bicara, keputusan mereka berpisah dikarenakan ada kebijaksanaan yang mereka ambil terkait dengan pandangan-pandangan yang bertentangan dengan mereka. Tapi di sini nggak bisa dibohongi. Ada lingkungan yang kurang menyukai hubungan mereka berdua. Itu yang membuat pada akhirnya mereka memutuskan. Terkendala restu. Jadi sekalipun Fuji ngomong begini, mau ngomong begitu, yang tidak mau menyalahkan keluarga Torik, katanya mereka putus karena ada kebijaksanaan sendiri dari mereka. Nah, di sini malah enggak, lingkungan yang membuat mereka terputus ya. Ada simbol 5 pedang dan 10 pedang. 5 pedang inilah lingkungan yang kurang memberikan restu kepada mereka. Pada akhirnya memilih atau memutuskan untuk berpisah. Sebenarnya mereka ini masih saling cinta loh ya, masih saling cinta. Rasa cintanya begitu besar. Rasa cintanya begitu besar. Dan di sini kayaknya Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus sampai dengan Agustus, Fuji ini masih belum bisa move on dari Torik. Baru September dia sudah berusaha membuka lembaran baru. Menutup lembaran lama, membuka lembaran baru. Mengakhiri segala sesuatu yang mungkin dia ada sedikit bisa move on,
atau bisa menyadari kalau hubungan dengan tarik kayaknya akan begitu-begitu saja. Makanya di sini ada simbol the world, membuka lembaran baru, menutup lembaran lama. Jadi sampai bulan Agustus ini sebenarnya Fuji ini sulit untuk move on dari Taurik. Dan di sini ada nasihat, ada waktu, ada proses untuk bisa move on. Tapi ketika kamu masih mengingat dia terus, kamu tidak akan bisa melihat sosok yang lebih baik darinya. Seperti itu nasihatnya. Dan disinilah kemudian mungkin Fuji menyadari, pada akhirnya menutup lembaran lama, membuka lembaran baru demi kehidupan masa depannya yang akan datang. Dan disinilah Fuji berusaha menatah kembali masalah asmaranya. Di sini ada seseorang yang mendekati Fuji, ingin bersama Fuji, tapi hati-hati untuk Fuji. Orang ini mungkin mendekati Fuji karena ketenaran Fuji. Ada seseorang yang mengambil pedang dari belakang, jadi mendekati Fuji ini ada tendensi misalnya pansos, ingin ikut tenar dan lain sebagainya, ya. Dan di sini juga ada di mana Fuji sudah merencanakan masa depannya terkait dengan asmaranya. Jadi di sini di tahun 2023 Fuji masih sulit untuk move on dari Taurik. Tapi pada akhirnya dia menyadari mungkin ada pencerahan dan lain sebagainya yang membuat dia menutup lembaran lama, membuka lembaran baru. Dan di sini ada sosok yang mendekati Fuji, tapi sosok ini kayaknya kurang tepat untuk Fuji dikarenakan ada kondisi-kondisi di mana dia kurang tulus untuk mencintai Fuji, teman-teman. Ya seperti itu, tapi ini mendekati akhir tahun. Sekitar bulan Oktober November ya, Oktober November. Jadi Fuji ini membuka lembaran baru sekitar September, Oktober, November. Mendekati akhir tahun dia mulai bisa sedikit demi sedikit move on dari Taurik dan kemudian berusaha membuka lembaran baru. Dan ada sosok yang hadir, tapi sosok ini kurang tulus untuk mencintai Fuji. Makanya di sini Fuji harus hati-hati ketika menerima kehadiran seseorang. Pertimbangkan baik-baik, maunya apa orang ini, tuluskah mencintai, apakah ada tendensi dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman untuk Fuji. Kemudian di sini ada simbol di mana Fuji sudah berusaha belajar dari kegagalan hubungan di masa lalu. Dan dia sudah memulai merencanakan sesuatu yang terkait asmaranya untuk di masa depan. Cuman di sini saya ingatkan sekali lagi untuk Fuji, hati-hati ketika kamu mau menerima kehadiran seseorang. Karena orang ini kemungkinan melihat dirimu nggak tulus mencintaimu, tapi melihat dari backgroundmu, melihat dari kesuksesanmu, nama besarmu yang selalu menjadi daya tarik untuk pemirsa, untuk fansmu. Dan disinilah sosok ini akan hadir untuk mendekatimu. Jadi juga harus hati-hati untuk Fuji ya. Kemudian saya ingin lihat karir Fuji di tahun 2023 setelah putus dengan Taurik. Apakah ada penurunan ataukah biasa saja ataukah malah ada peningkatan untuk karir Fuji di tahun 2023 ya. Karir Fuji di tahun 2023 setelah putus dengan Taurik, bagaimanakah kondisinya? Ini juga saya ambil 10 kartu ya teman-teman. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk karir, di sini ada simbol Raja Koin juga dengan Raja Cangkir. Juga ada Raja Pedang. Nah, ada 3 raja yang keluar di kartu ini.
Ini menandakan karir Fuji akan begitu cemerlang di tahun 2023, tidak terpengaruh dengan putusnya sama Tarik. Tidak ada pengaruh putusnya dengan Tarik. Di sini ada Raja Koin yang artinya Fuji bisa mendulang kesuksesan yang luar biasa di tahun 2023. Cuman di sini juga harus hati-hati karena di sini ada simbol the Emperor. Akan terhubung dengan seseorang yang mungkin dalam kerjasama memberikan aturan-aturan yang kaku dengan Fuji. Dan disinilah Fuji harus berusaha untuk bisa mengerti apa maunya orang tersebut, karena orang tersebutlah yang sudah memberikan pekerjaan kepada Fuji. Ya, jadi harus hati-hati di sini. Dan di sini juga ada tendensi di mana ada unek-unek yang tersimpan di hati Fuji ketika dia tidak ada kendala dengan kerjasama dengan seseorang, tapi Fuji tidak berani ngomong. Makanya di sini ketika ada sesuatu yang tidak berkenan denganmu terkait kerjasama dengan seseorang, kamu harus mengungkapkan. Dan dalam perjanjian di awal juga kamu harus hati-hati, jangan sampai ketika kamu bekerja sama dengan orang tersebut kemudian kamu merasa dikekang, merasa dengan aturan-aturan yang keras dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga ada simbol Raja Cangkir yang artinya Fuji mendapatkan karir yang gemilang di tahun 2023. Selain mendapatkan pundi-pundi keuangan yang luar biasa, Fuji juga mendapatkan pamor yang disayangi, yang dikasihi, atau mendapat memiliki penggemar yang banyak untuk Fuji ini. Tapi di sini juga harus hati-hati, yang namanya penggemar itu, netizen itu kadang-kadang kalau Fuji mengalami kesalahan sedikit pasti akan menjadi rame. Makanya di sini ketika Fuji lagi naik daun di tahun 2023 karirnya, harus hati-hati di dalam berucap, bertutur kata dan lain sebagainya. Karena jika tidak hati-hati akan mengalami keterpurukan di sini. Bisa mengalami keterpurukan ketika Fuji tidak hati-hati dalam bekerja atau dalam bermedia sosial dan lain sebagainya. Dan di sini juga ada simbol ratu bawa pedang atau raja, juga ada raja bawa pedang yang artinya ada kemungkinan nanti Fuji atau kerjasama dengan seseorang berakhir di tahun 2023. Ada kemungkinan kerjasamanya berakhir di tahun 2023 tentunya karena sesuatu hal, mungkin kontraknya sudah habis atau mungkin tidak ada kecocokan sehingga tidak dipakai lagi dan lain sebagainya seperti itu. Dan disinilah juga ada Fuji harus semangat untuk bersaing dengan rekan-rekan sesama yang berkecimpung di dunia entertain. Karena nggak bisa dipungkiri persaingan dunia entertain itu sangat-sangat kenceng. Cuman di sini Fuji akan mendapatkan pundi keuangan yang luar biasa di tahun 2023. Raja koinnya keluar. Fuji akan bekerja sama dengan seorang pengusaha kaya. Tapi dalam kerjasama ini nanti Fuji akan dijepret dengan aturan-aturan yang keras. Nah, disinilah nanti akan timbul sebuah masalah-masalah ketika tidak ada kecocokan. Makanya ketika Fuji ingin kontrak dengan kerjasama dengan orang lain, harus diteliti dulu poin-poin perjanjiannya. Jangan sampai setelah kontrak baru menyadari, wah ternyata kok begini, yang pada akhirnya bisa membuat hubungan dengan orang tersebut menjadi kurang bagus. Intinya seperti itu ya teman-teman. Jadi yang pertama, Fuji akan bekerjasama dengan seorang pengusaha kaya. Fuji akan mendulang keuangan koin yang luar biasa di tahun 2023. Tapi kerjasama dengan pengusaha kaya ini nanti pada akhirnya ada kondisi aturan-aturan yang keras, yang kaku dan lain sebagainya yang membuat Fuji menjadi kurang nyaman dengan orang tersebut. Dan disinilah nanti akan muncul masalah Fuji dengan orang tersebut yang bisa membuat kerjasamanya berakhir seperti itu untuk Fuji. Tapi bisa dikatakan Fuji di tahun 2023 sukses luar biasa di dunia karir, tidak terpengaruh dengan putusnya hubungan dengan Tarik. Seperti itu teman-teman, kita doakan yang terbaik untuk Fuji, sehat selalu dan rezeki berlimpah ya.
Sampai di sini dulu, lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lain.